11 Show, kita masuk ke segmen Sisi Berita bersama saya Kartika Oktaviana. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi terkini yang terjadi hingga siang hari ini. Langsung saja kita jelang Sisi Berita selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan ini, Presiden akan melakukan peletakan batu pertama dan meresmikan pembangunan irigasi untuk lahan pertanian di wilayah ini. Kita akan bergabung bersama Sari Syahrial langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sari, bagaimana kondisi di sana? Apakah Presiden sudah tiba di lokasi? Di lokasi peletakan batu pertama untuk pembangunan irigasi di Dusun Bendoro, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ini, masyarakat Kabupaten Sidrap sudah memadati atau membanjiri lokasi di mana tempat Joko Widodo akan tiba dan meletakkan batu pertama untuk pembangunan irigasi yang sangat vital untuk Kabupaten Sidrap ini, karena ada 2 kabupaten area persawahan yang akan diairi oleh irigasi ini. Untuk penyambutan, tidak ada kemeriahan pada prosesi penyambutan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Dusun Bendoro, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ini. Melalui Komando Unit A Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres, Jokowi sebelumnya sudah mengingatkan bahwa kedatangannya disambut dengan apa adanya dan sesederhana mungkin. Tidak ada tradisi pengerahan murid sekolah dasar, SMP, dan SMA berdiri di bahu jalan-jalan yang dilalui Presiden. Tidak ada pengalungan bunga segar, seremonial tari-tarian penyambutan selamat datang yang dianggap membebani anggaran panitia dan pemerintah daerah. Serta tidak banyak bendera atau umbul-umbul di sepanjang jalan, bahkan tenda pun tidak dipasangkan. Semuanya berlangsung dengan sederhana. Di lokasi ini, suhu di sekitar sini yaitu 35 derajat Celcius, tapi masyarakat tetap antusias menantikan kedatangan Joko Widodo yang baru saja kami mendapatkan informasi sudah berada di Makassar dan menuju ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan helikopter dengan perjalanan diestimasikan sekitar 20 hingga 30 menit. Sementara demikian, Kartika, informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Sidrap. Kembali ke studio. Ya, Sari, Presiden Joko Widodo hadir di sana untuk peletakan batu pertama dan juga meresmikan pembangunan irigasi. Adakah misi khusus yang dibawa ke sana untuk memperbaiki kondisi lahan pertanian di sana secara spesifik? Mungkin bisa dijelaskan, adakah agenda tertentu di sana? Sari. Mohon maaf, Kartika, bisa diulang sekali lagi pertanyaannya? Ya, Sari, Presiden Joko Widodo hadir di sana untuk meletakkan batu pertama dan juga hadir meresmikan pembangunan irigasi. Adakah agenda-agenda lain atau agenda khusus yang memang dilakukan di sana untuk memperbaiki kondisi pertanian di sana? Ada agenda khusus lain enggak? Ada agenda lain enggak Jokowi ke sini? Oke, baik, Kartika, selain ke Kabupaten Sidrap, di Kabupaten Sidrap ini memang Jokowi hanya meletakkan batu pertama untuk pengairan irigasi di Dusun Bendoro, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ini. Namun setelah di Kabupaten Sidrap, Jokowi akan bertolak ke Kabupaten Pindrang karena di sana akan ada pesta panen raya dan yang akan diselenggarakan dengan adat Sulawesi Selatan di Kabupaten Pindrang tersebut. Jadi setelah dari Kabupaten Sidrap, Jokowi akan langsung menuju ke Kabupaten Pindrang tersebut. Demikian, Kartika. Baik, terima kasih Sari Syahrial melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di tengah meruncingnya perbedaan 2 kubu di Dewan Perwakilan Rakyat, kedua belah pihak juga menyiapkan tim lobi yang bekerja di belakang layar. Tim lobi dari masing-masing fraksi ini terus berupaya mencari titik temu antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung yang ditugaskan menjadi tim lobi mengakui adanya pertemuan intensif dirinya dengan politisi dari Koalisi Merah Putih. Pramono menyatakan kedua kubu sudah mencapai titik temu.
Saat ini tim lobi tengah menyampaikan kepada pimpinan partai masing-masing tentang kesepakatan yang ada. Pramono menyatakan paling lama pekan depan sudah ada hasilnya. Walaupun kesepakatan belum diumumkan, setidaknya ada 2 solusi yang sempat menguak ke permukaan, yakni mengocok ulang pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR, atau menambah jumlah komisi dan alat kelengkapan Dewan untuk bisa mengakomodir keberadaan Koalisi Indonesia Hebat. Ya, wacana pemekaran komisi itu termasuk lobi yang kemarin. Itu karena kalau itu dilakukan tanpa harus merubah tata tertib. Tetapi kami melihat bahwa kalau itu dilakukan, rakyat akan dengan mudah untuk melihat bahwa ini semata-mata hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Padahal esensinya kan bukan itu. Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, membenarkan lobi tersebut. Kesepakatan akan memecah kebuntuan yang terjadi selama ini. Kita berharap bahwa hasil lobi-lobi tersebut dapat mengkerucut, artinya bahwa situasi status quo seperti sekarang ini dapat segera berakhir, parlemen bisa langsung bekerja, kemudian pemerintah juga mendapatkan kepastian dengan siapa mereka nanti akan bermitra. Tantowi dan Pramono menambahkan, dengan adanya kesepakatan antara kedua kubu akan membuat DPR bisa lebih produktif mengejar ketertinggalan dari pemerintah yang sudah bekerja efektif. Tim Liputan Metro TV. Anggaran negara 1 miliar rupiah lebih setiap bulannya dikeluarkan untuk menggaji para anggota Dewan. Namun anggaran tersebut belum berkontribusi positif bagi negara lantaran dualisme pimpinan yang tak kunjung usai. Perwakilan rakyat. Kita tahu bagaimana masalah rakyat. Tapi 1 bulan 5 hari ini kita memakan gaji buta. Anggota Dewan makan gaji buta. Itulah pernyataan anggota Dewan dari fraksi Demokrat Ruhut Sitompul saat rapat paripurna DPR Koalisi Merah Putih Selasa kemarin. Sejak dilantik sampai saat ini, belum ada langkah apapun dari anggota Dewan untuk menjalankan fungsinya, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, ataupun fungsi pengawasan. Gaji datang, kita nggak berantem. Aku nggak setuju menjadi anggota DPR. Jadi sekarang menjadi anggota DPR dan ada malu. Anggota DPR dari fraksi Golkar Tantowi Yahya menepis tudingan bahwa anggota DPR makan gaji buta. Menurutnya, anggota Dewan belum bekerja optimal karena dualisme pimpinan yang tak kunjung selesai. Belum berjalan dengan baik. Ibarat ini mobil, mesin-mesinnya itu belum berjalan dengan baik. Akibatnya itu banyak alat kelengkapan yang belum, karena baru saja terbentuk, belum bisa bekerja dengan baik. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA melansir, total gaji para anggota Dewan per bulan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Setiap anggota Dewan menerima gaji lebih dari 70 juta rupiah. Anggota Dewan itu udah dimanjakan oleh fasilitas mewah, tunjangan yang mahal gitu ya. Tapi kinerjanya membuat undang-undang aja ya, tahun kemarin membuat undang aja itu hanya di bawah 30%. Anggota DPR yang baru berumur sebulan terus menuai kecaman karena anggaran tersebut nyatanya belum membuahkan hasil bagi negara. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, sejumlah tenaga dan staf ahli anggota DPR RI yang sudah bertugas sejak pelantikan anggota DPR sejak 1 Oktober silam hingga kini masih belum jelas nasibnya. Mereka belum menerima surat keputusan sehingga belum menerima gaji. Kisruh yang mendera Rumah Perwakilan Rakyat ternyata tidak saja menerpa para Dewan Rakyat. Sejumlah pekerja yang terdiri dari tenaga ahli, asisten pribadi, staf dan sejumlah pos pekerjaan lain di gedung tersebut belum menerima gaji. Meski sudah bertugas sejak pelantikan para anggota Dewan, para staf dan tenaga ahli ini masih belum bisa menerima gaji akibat ketidakjelasan pengangkatan mereka. Bahkan ada yang mengaku gaji yang ia terima berasal dari kantong pribadi anggota Dewan yang peduli pada nasib mereka. Para staf ahli dan tenaga ahli ini diakibatkan surat rekomendasi yang seharusnya ditandatangani anggota Dewan belum juga dilakukan karena belum selesainya masalah alat kelengkapan DPR. Para pekerja berharap kisruh antara dua kubu bisa secepatnya selesai hingga bisa langsung merumuskan BURT atau Badan Urusan Rumah Tangga DPR sehingga mereka bisa langsung menerima gaji. Hadirin kami persilahkan untuk kembali. Belum terima? Iya. Kenapa itu?
Mungkin karena kisruh antara KI sama KMP ini kali ya, jadi kan BWRT belum terbentuk. Karena kan kita ujung-ujungnya persetujuan BWRT kalau untuk gaji. Tapi kalau ya kecewa sih kecewa. Kan yang kena kita. Sejauh ini sih udah. Cuman itu dari pribadi dari anggota dewan itu sendiri. Bukan dari DPR berarti? Bukan. Kenapa tuh, Mas? Itu saya kurang tahu juga, tetapi mungkin karena kisruh ini kali ya. Jadi mungkin kita punya urusan administrasi dari TA atau ASPRI itu terhambat juga. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Sisi Berita akan kembali hadir dengan sejumlah informasi. Di antaranya Kementerian Luar Negeri belum dapat memastikan kepulangan jenazah TKW korban pembunuhan di Hong Kong. Informasinya sesaat lagi.